Selamat hari Minggu, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, kiranya sukacita dan berkat dari Tuhan diperoleh dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih dapat melaksanakan ibadah melalui sarana aplikasi Zoom. Untuk membuka ibadah pagi ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 bait 1, 2, dan 3.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Marilah kita berdoa untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam ucapan syukur dan terima kasih atas segala berkat, tuntunan, dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menuntun kami melewati 1 minggu dalam segala aktivitas kami, dan menuntun kami juga memasuki minggu yang baru ini. Kami hanya akan sanggup menjalaninya bila Engkau ya Tuhan yang tetap menopang kami dan memberkati kami. Dan kami bersyukur secara khusus karena Tuhan menumbuhkan kerinduan hati kami untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas keluarga, sanak saudara, pekerjaan, dan interaksi yang Tuhan boleh izinkan dengan orang-orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa dalam kondisi kami yang lebih khusus, Engkau semakin memberikan kami kelonggaran untuk beraktivitas. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap menopang kami dan menuntun kami, sehingga kami boleh menjalaninya dalam kondisi yang semakin kondusif. Namun ya Tuhan, dalam kondisi yang masih juga diliputi berbagai hal yang sulit dan berbagai ketidakpastian, kami ingin tetap dalam panduan-Mu untuk memahami perjalanan dan masa depan kami di dalam Tuhan, yakni Tuhan yang pasti. Jadikanlah kiranya hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan dengarkanlah doa syukur kami ini. Sempurnakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita dengarkan pembacaan Mazmur yang akan saya bacakan seluruhnya. Mazmur 91 ayat 9 hingga 16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat terkasih, sekarang kita dengarkan pembacaan hukum Taurat, titah pertama hingga keempat dan maknanya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya, kita harus takut, serta kasih dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh, atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin dengan benda-benda sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya, kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan bagian dari hukum Taurat Tuhan. Dan secara khusus saat ini diperdengarkan kepada kita titah pertama hingga keempat dan maknanya. Ini menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita di dalam kesadaran melihat diri kita, relasi kita kepada Tuhan. Dengan segala kelemahan dan pelanggaran bahkan dosa-dosa kita, marilah kita berdoa untuk memohon, mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh rahmat dan kasih,
kami orang berdosa yang hina dan lemah ini datang menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam rasa takut dan gentar. Karena kami ya Tuhan menyadari sungguh akan kelemahan, dosa-dosa dan pelanggaran kami terhadap Engkau. Tetapi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami akan hukum-Mu yang telah Engkau nyatakan dahulu kepada umat-Mu Israel dan sekarang Engkau nyatakan bagi kami untuk melihat diri kami di hadapan Tuhan, untuk menyatakan kuasa dan kehadiran-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami sering tidak sanggup melakukan tuntutan hukum Taurat-Mu, sebab kami adalah manusia daging yang lemah dan hina. Kami sering tidak mengandalkan Tuhan, bahkan sering dituntun oleh pikiran dan segala kehendak kami. Tetapi jalan-jalan kami sering menjadi jalan-jalan sesat. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuntun kami untuk mengenal Engkau. Dan hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kami, bahkan hidup dan mati kami. Bila mana Engkau memberikan waktu kehidupan, kesempatan hidup dan kerja bagi kami, semua karena anugerah-Mu, dan Engkau ingin agar kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ingatkanlah kami selalu bahwa Engkau sesungguhnya telah menebus hidup kami orang berdosa ini lewat pengorbanan Kristus dengan darah-Nya yang tercurah di kayu salib, dan kiranya akan terus mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah anak-anak yang Engkau tebus. Biarlah darah Kristus akan terus termateraikan bagi kami untuk menuntun kami dalam kehidupan yang baru. Baharui relasi kami dengan Tuhan, bahkan relasi kami dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh berdoa kepadamu, dan kami meyakini sungguh oleh rahmat dan kasih-Mu, oleh pengampunan-Mu, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Ibu Bapa dan saudara terkasih, di dalam iman percayamu, yakinilah dengan sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 32 bait 1 dan 2. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman-Nya yang menjadi perintah hidup baru bagi kita. Dan saat ini akan saya bacakan dari 1 Petrus 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Marilah kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah hidup baru tadi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Berikut ini kita ikuti pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh dua orang jemaat. Pembacaan pertama dari Ayub pasal 38 ayat 1 hingga 7 dan dilanjutkan ayat 34 hingga 38. Bagi Bapak Ibu yang membaca versi bahasa Inggris, mohon dibaca hingga ayat 41. Pembacaan kedua dari Ibrani 5 ayat 1 hingga 10. Kami persilakan. Pembacaan pertama diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 38. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung menyabung, sambil berkata kepadamu, ya? Siapakah menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit, ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Demikianlah firman Tuhan. Second reading is from Hebrews chapter 5, verse 1 to 10.
Every high priest is appointed to help others by offering gifts and sacrifices to God because of their sins. A high priest has weaknesses of his own, and he feels sorry for foolish and sinful people. This is why he must offer sacrifices for his own sins and for the sins of others. But no one can have the honor of being a high priest simply by wanting to be one. Only God can choose a priest, and God is the one who chose Aaron. This is how it was with Christ. He became a high priest, not just because he wanted the honor of being one. It was God who told him, "You are my son, because today I have become your father." In another place, God says, "You are a priest forever, just like Melchizedek." God had the power to save Jesus from death, and while Jesus was on earth, he begged God with loud crying and tears to save him. He truly worshipped God, and God listened to his prayers. Jesus is God's own son, but still he had to suffer before he could learn what it really means to obey God. Suffering made Jesus perfect, and now he can save forever all who obey him. This is because God chose him to be a high priest like Melchizedek. This is the word of the Lord. Yang berbahagia adalah kita yang telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jemaat yang kekasih, dengan mengambil sikap sempurna dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman bersama-sama semua orang percaya di segala tempat di muka bumi, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait 1 dan 3.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia menuntun, memelihara hidup kita hingga saat ini. Kita boleh melewati hari demi hari dan kita memasuki minggu yang baru. Secara khusus dalam kalender gerejawi kita adalah minggu yang ke-21 setelah Pentakosta. Ibu Bapak dan Saudara yang rindu untuk disapa oleh firman Tuhan, marilah kita mendengarkan firman-Nya hari ini sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 hingga ayat yang ke-45. Di dalam Alkitab kita berbahasa Indonesia diberi judul Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima?" Kata mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Berbahagialah kita semua, Ibu Bapa dan Saudara,
yang membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, saya ingin menekankan satu tema bagi kita sesuai dengan perikop ini, bukan memerintah, tapi melayani. Dan saya ingin mengawali dengan suatu pertanyaan sederhana. Kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, menolong atau mendukung seseorang, apa kira-kira tujuannya? Jadi apa tujuan ketika kita melakukan kebaikan atau menolong orang lain? Lalu bagaimana pula dengan adanya kecenderungan orang tertentu untuk menerima balasan dari setiap kebaikan yang dilakukannya, atau juga ingin mendapatkan perlakuan istimewa sebagai respon dari perbuatan atau pertolongan yang diberikannya. Mungkin kita pernah mendengar istilah ini, tidak ada makan siang gratis. No free lunch, itu kata orang. Di dalam suatu kontestasi pun atau suatu pemilihan itu acap terjadi, Ibu, Bapak, dan saudara. Kalau seseorang didukung dalam suatu pemilihan, maka pendukungnya akan menagih posisi tertentu setelah kemenangan diraih. Mungkin kita bertanya, apakah hal itu salah? Ini pertanyaan etis. Jawabannya ya mungkin tidak salah. Tetapi bagaimana bila hal sedemikian kita alami dalam konteks peran yang kita lakukan di dalam pelayanan? Nah, Ibu, Bapak, dan saudara, teks hari ini mengungkapkan salah satu sisi yang terkait dengan keterlibatan murid Yesus di dalam pelayanan dan meminta suatu privilege bagi mereka. Nah, di dalam teks ini dikatakan bahwa Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, datang dan mengajukan permintaan kepada Yesus. Di dalam ayat 37 dikatakan, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Lalu Yesus menjawab mereka dengan berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Dan kemudian melanjutkan dengan bertanya, apakah mereka sanggup menjalani syarat-syarat sebagaimana akan dijalani untuk masuk dalam kemuliaan itu. Nah, selengkapnya Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ayat 38. Yesus akan mengatakan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang kita pahami, ya janganlah kamu menginginkan enaknya saja, tetapi harus mau juga menanggung sakitnya. Atau jangan hanya mau untungnya saja, tetapi harus siap untuk berkorban. Nah, penegasan tentang ini juga sebenarnya pernah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam perikop yang lain, yakni ketika Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Di dalam Lukas 24 ayat 26 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Memang, Ibu, Bapak, dan saudara,
Dalam hidup ini sesungguhnya tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Ungkapan atau pepatah yang lazim kita dengar, no gain without pain. Namun ketika ditanyakan sedemikian oleh Yesus, maka Yakobus dan Yohanes segera menyanggupi dengan berkata, kami dapat. Ayat 39. Jadi sepertinya karena semangat mereka untuk diloloskan permintaannya, mereka langsung bilang, kami dapat. Nah, walaupun sebenarnya Yesus telah katakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka minta itu. Tidak tahu yang Yesus maksudkan adalah karena mereka hanya berpikir tentang kehebatan. Mereka hanya berpikir tentang prestise, mereka hanya berpikir tentang kebanggaan, tetapi tidak memahami seluruh proses yang harus dijalani. Bahkan juga tidak mengetahui tujuan dari panggilan dan kehadiran mereka ambil bagian dalam pelayanan Yesus. Bukankah ketika dipanggil mereka oleh Yesus telah katakan, ya, kamu harus memikul salibmu, menyangkal diri, lalu mengikut aku. Dan mereka juga yang meninggalkan keluarga. Jadi di sana tidak ada prestise pribadi. Tidak ada kebanggaan-kebanggaan, privilege yang boleh diartikan secara manusiawi. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, oleh firman Tuhan saat ini, kita diajarkan akan dua hal penting dalam hidup manusia, dalam relasi manusia dengan Tuhan. Yang pertama menyangkut otonomi, kebebasan manusia. Bahwa manusia itu memiliki tujuan, sama seperti kita. Semua orang memiliki tujuan hidup. Kalau tidak punya, ya kita malah diragukan bagaimana kita menjalani hidup. Semua orang memiliki cita-cita dan kehendak yang dimiliki dari dirinya sendiri. Dan manusia sejak diciptakan oleh Tuhan bahkan diberi kebebasan pada dirinya untuk menentukan dan memutuskan segala rancangannya. Manusia bahkan memiliki kehendak bebas yang tidak ada batasnya. Ini yang kita sebut dengan otonomi kebebasan. The autonomy of human freedom. Generasi manusia di zaman Nimrod, kalau kita ingat cerita Menara Babel dalam Kejadian 11, Nimrod sebagai tokoh pemimpin ketika itu ingin mendirikan Menara Babel, dan itikat dasar mereka adalah bahwa mereka ingin menandingi Allah dengan otonomi kebebasan yang dimilikinya. Di dalam Kejadian 11 ayat 6 dikatakan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya mau underline yang terakhir ini. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, itulah otonomi kebebasan manusia. Sama seperti kita saat ini, juga memiliki otonomi kebebasan itu. Ya. Dan iklan yang kalau pernah dengar mengatakan, ku tahu yang ku mau. Semua orang. Tapi apa yang kita simpulkan dari peristiwa Menara Babel itu, Ibu, Bapak, dan Saudara? Bahwa walaupun manusia memiliki kehendak bebas, melampaui kewenangannya, dan ingin menyingkirkan peran Allah
dalam hidupnya, dari panggung kehidupannya, tetapi otoritas Allah itu lebih absolut. Dan ternyata kemudian Allah bertindak membatalkan segala rencana manusia. Mereka satu bahasa, lalu Allah mengacaukan bahasa mereka. Kalau kita bayangkan itu dalam kondisi sekarang, ya bagaimana kita dikacaukan bahasa sehingga yang lain tidak mengerti. Ini yang menyatukan kita, saling mengerti dalam komunikasi. Saya mau makan, ya orang beri nasi. Tapi kalau sudah tidak saling mengerti, minta dulu nasi, lalu dikasih hammer atau martil. Kacau. Jadi otonomi kebebasan manusia itu ada, tetapi Allah dalam otoritasnya lebih absolut. Nah, ini yang bagian kedua yang kita ingin katakan. Bahwa rencana dan ketetapan Tuhan itu adalah mutlak dalam dan atas diri manusia. Walaupun manusia punya kebebasan, tapi Allah lebih mutlak otoritasnya. Penulis Amsal mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, kita bisa merencanakan apapun, memikirkan apapun, tetapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memutuskan itu terjadi apa tidak. Pemazmur bahkan lebih jelas lagi berkata di dalam Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah ini. Jadi apapun rancangan kita, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua akan sia-sia belaka. Saya ingin mengangkat satu pengalaman tentang hidup yang terjadi baru-baru ini. Ya, kalau Ibu Bapak bisa menangkap kemana arahnya, silakan. Pada hari Minggu maksud saya pada hari Jumat yang lalu, adalah hari di mana seorang sahabat yang kita kenal dikremasikan setelah ia mengalami sakit oleh COVID-19. Ia sesungguhnya dirawat pada waktu yang sama dengan istri dan mertuanya yang usianya sudah renta. Mungkin dari sudut logika manusia, orang bisa menduga bahwa orang tua yang sudah renta ini, yang sudah vulnerable ini, akan mendahului. Dan kemudian juga COVID itu sudah berhasil disembuhkan. Orang pastilah berpikir kalau ya COVID sudah sembuh, akan survive hidup. Tapi ternyata tidak demikian. COVID sembuh, tetapi ia sudah sempat merusak lung dan ada infeksi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kita dapat menarik suatu refleksi dari peristiwa itu dan disadarkan tentang otoritas Tuhan yang sungguh tidak dapat ditolak oleh manusia. Kita tahu memang bahwa manusia tidak dapat menyelami atau memahami seluruh kekayaan hikmat Allah, pikiran-pikiran Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, betapa pentingnya bagi kita menjalani hidup dalam kuasa dan rencana Tuhan. Rasul Paulus mengaitkan bahwa yang membedakan orang percaya dan orang tidak percaya
Yang membedakan umat Tuhan dan orang-orang dunia adalah di dalam hal memahami kehendak Allah. Ini yang membedakan kita. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi ibu bapak dan saudara, kepada kita orang percaya, Allah memberi kemampuan untuk memahami kuasa, memahami kebesaran dan rancangan Allah yang besar, walaupun sesungguhnya ya tetap tidak terselami. Ya jelas kita tidak bisa menyelami rancangan Allah, sebab kalau kita bisa menyelami, ya kita sudah sama seperti Allah. Pengkhotbah mengutarakan hal ini dengan jelas di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia, maksudnya Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita memang yakin dituntun Tuhan berjalan hidup saat ini, tapi tidak ada yang dapat kita pahami dari awal hingga akhir menyangkut perjalanan hidup kita. Tetapi ibu bapak dan saudara, pertanyaan mendasar bagi setiap kita adalah, apa kontribusi dan peran serta yang telah dan dapat kita lakukan, yang tidak sekedar kita arahkan bagi tujuan personal, tetapi juga dalam komunitas dan masyarakat secara umum bagi orang lain. Artinya bahwa kita ini hidup tidak untuk sekedar meraih personal gain, tetapi apa kontribusi kita, apa manfaat kita bagi orang lain. Sebagaimana Yesus katakan dalam bagian lain, kamu adalah garam dan terang dunia, yang harus memberi arti, memberi pengaruh. Mungkin kita memang tidak harus menjadi seorang politisi atau seorang eksekutif untuk dapat berperan. Tidak semua orang harus menjadi besar. Tidak semua orang harus menjadi pemimpin. Tetapi orang percaya atau orang Kristen harus memiliki kontribusi bagi orang lain. Perubahan-perubahan penting dalam sistem, dalam aturan, dan hukum yang berlaku bagi kita akan sangat ditentukan oleh apakah kita berperan atau tidak. Apakah orang-orang Kristen itu pasif saja atau memiliki kontribusi? Atau sebaliknya justru mencoreng nilai dan identitas Kristen yang dimilikinya karena berbuat jahat atau menjadi offender? Tapi tidak demikian rancangan Allah bagi kita sebagai orang percaya, atau lebih khusus lagi sebagai orang Kristen. Bagaimana kita memaknai ajaran Yesus bahwa kita adalah garam dan terang dunia yang memberi rasa, yang memberi pengaruh, serta menerangi. Tetapi kalau kita kaitkan apa yang dikatakan Yesus dan nasihat Paulus, maka sesungguhnya kita ini begitu istimewa dan berarti untuk melakukan peran dan fungsi yang kita miliki bagi orang lain dan dunia sekitar kita. Kita bukan objek, tetapi adalah subjek. Kita adalah pelaku. Dan kita bukan pelengkap penderita dalam lingkungan di mana kita hidup. Oleh karenanya,
tugas kita adalah menggarami dan tidak boleh membiarkan sampai garam yang kita miliki itu hambar sehingga tidak berguna. Karena hidup yang paling malang adalah ketika seseorang menjadi hambar dan tak berguna, useless. Yesus katakan dalam pengajarannya di dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menekankan kembali makna penting dalam kehidupan seturut dengan misi yang dibawa dan dilakukannya, yakni melayani. Ia mengatakan di dalam ayat 43 hingga ayat 45, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Yesus tidak sekedar atau sedang berteori, tetapi ia bertitik tolak dari apa yang dialaminya, apa yang dilakukannya. Dan ini sekaligus juga merombak paradigma manusia sebagaimana terungkap dari keinginan murid-muridnya untuk menjadi yang terbesar. Ketika orang-orang berlomba untuk menjadi besar dan terkemuka, dan itu terkait dengan prestise, kedudukan, status, dan privilege, maka Yesus justru mengajarkan bahwa menjadi besar dan terkemuka itu dimulai dari bawah, yakni dari kesediaan untuk menjadi pelayan, melayani semua orang. Konsep seperti ini memang pada zaman itu boleh dikatakan sebagai konsep yang out of the box. Karena paradigma berpikir orang pada umumnya ketika itu adalah mencari kehormatan, mencari kedudukan, mencari pujian. Memang dalam zaman sekarang ini sikap seperti itu pun masih sering juga melekat, di mana orang-orang tertentu juga masih ingin dianggap dan diperlakukan penting. Walaupun kadang bukan karena karya dan perbuatannya yang besar, walaupun kadang tidak selalu punya andil, walaupun kadang tidak selalu punya kontribusi atau pengaruh apa-apa bagi orang lain, tetapi tetap saja orang ingin menjadi yang terkemuka, ingin menjadi yang prominent, ingin menjadi yang terbesar. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita dan realitas yang kita alami saat ini, bahkan tujuan akhir hidup kita sesungguhnya ada dalam the great design of God, dalam rancangan dan karya besar Allah. Tetapi tentu kita belum sampai ke batas perjalanan akhir itu, walaupun kita harus siap setiap saat. Maka tugas kita kini adalah memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam hubungan kita dengan sesama. Karena di sanalah kita memahami misi Tuhan dalam hidup kita, dalam konteks di mana kita hidup saat ini. Disitulah Tuhan bermisi. Bagaimana agar kita memiliki arti, menggunakan kesempatan, memakai waktu yang Tuhan beri untuk melakukan yang terbaik. Sebuah lagu yang saya kira cukup populer belakangan ini di kalangan orang Kristen di Indonesia, ibu bapak juga bisa menyanyikan lagu ini. Judulnya adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Pesan dan jiwa lagu ini sesungguhnya
selaras dengan ungkapan firman Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur dalam kesadarannya akan waktu yang akan berlalu. Dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saya mau garis bawahi ini bahwa masa hidup itu berlalu buru-buru, dan kita akan melayang lenyap. Jadi kalau kita tidak bisa meraih kesempatan-kesempatan melakukan yang terbaik, ya itu akan lewat begitu saja. Dan ini sejalan juga dengan pesan yang disampaikan Paulus kepada jemaat Kolose dalam Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana kita juga diajari untuk menggunakan waktu yang ada, kesempatan hidup ini sebaik mungkin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, di tengah-tengah konteks kehidupan kita yang lebih khusus, kita kini dihadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan yang menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Lalu bagaimanakah kita mencoba memahami ajaran Yesus lewat perkataannya yang tadi telah kita baca pada ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam pengertian praktis ini, Yesus mengajarkan perlunya keteladanan dan kerendahan hati yang kini semakin menipis, tergerus di antara kita oleh desakan egoisme dan selfishness, egosentrisme. Bahkan kadang di tengah keluarga sekalipun, orang-orang tertentu seakan berkompetisi untuk memenangkan keinginan mereka. Orang tua bila ingin atau berharap bahwa anak-anaknya memiliki nilai yang diajarkan oleh Yesus, maka ia harus mampu memulai dulu dari dirinya sendiri. Bila anak-anak kita seolah tidak mendengarkan apa yang kita katakan, maka bagus juga kalau kita mencoba mengecek apakah yang kita juga telah memberi contoh untuk mereka tiru. Sebab sebuah contoh itu lebih berarti dari 1000 nasihat. Pada akhirnya ibu bapak dan saudara, melayani adalah jawaban atas kebutuhan bersama atas dasar kasih. Dan ini sebenarnya berangkat dari apa yang dikatakan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau semua orang tergerak dalam cara berpikir seperti ini, maka seluruh kebutuhan kita akan terpenuhi. Tetapi sebaliknya, kalau setiap orang ingin dilayani saja, maka tidak ada yang akan melayani. Dan ini juga seturut dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya petik dari penggalan ayat yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 13. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh sejenak disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus meneguhkan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, berikut ini kita dengarkan warta jemaat.
Yang pertama dari seksi ibadah. Ibadah Minggu Zoom akan terus berlangsung setiap minggu pada pukul 10 pagi. Bapak Ibu dapat melihat meeting ID dan passcode pada warta jemaat yang telah di-share di grup WhatsApp ataupun sosial media. Ibadah akan direkam dan ditayangkan pukul 6 sore melalui YouTube GKI Sydney bagi jemaat yang tidak dapat mengikutinya pada pagi hari. Dan majelis menghimbau agar jemaat mengikuti ibadah pada pagi ini seperti juga minggu depan seperti layaknya beribadah di gereja. Berikutnya dari seksi pengajaran. Seksi pengajaran mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti penelaan Alkitab umum dan doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Bapak dan Ibu dapat melihat meeting ID dan passcode pada warta jemaat. Berikutnya informasi dari Komite Properti. Anggota Komite Properti masa pelayanan 2021-2024 sebagai berikut. Ketua sekaligus perwakilan majelis, Penatua Dr. Trina Supit, Wakil Ketua Penatua Julius Siregar, Bendahara Penatua Rondang Ambarita, Anggota Bapak Alvin Tirtabudi, dan Penatua Rinto Latif. SK pengangkatan anggota Komite Properti terlampir pada warta jemaat. Selanjutnya, persembahan dana properti. Minggu depan, pada hari Minggu 24 Oktober, kita akan mengumpulkan persembahan dana properti. Dana ini digunakan untuk biaya perawatan gedung gereja dan pastori. Jemaat dapat mengirimkan persembahan dana properti seperti halnya persembahan ibadah minggu. Mohon mencantumkan jenis persembahan, yaitu untuk dana properti. Berikutnya, selamat ulang tahun. Pada minggu ini, satu-satunya jemaat yang berbahagia dengan bertambahnya usia adalah Ibu Magdalena Pardede pada tanggal 19 Oktober 2021. Keluarga besar GKIA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Lena. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan keluarga. Sementara kita belum beribadah di gereja, persembahan dapat Bapak Ibu kirimkan ke rekening Bank GKIA di Commonwealth Bank. Mohon mencantumkan jenis persembahan. Bapak Ibu dapat melihat detail persembahannya pada warta jemaat. Demikian warta jemaat pada hari ini. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan beberapa pengumuman dan warta jemaat. Mari kita perhatikan agar kita juga ambil bagian untuk mendoakan dan juga untuk berpartisipasi di dalamnya, sekaligus mengingatkan, mengupdate hal-hal yang akan kita lakukan dalam konteks persekutuan kita di GKIA. Marilah Ibu Bapak dan Saudara, saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan dan juga memohonkan sejumlah hal yang menjadi kebutuhan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu dalam ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Apapun yang dapat kami simak, Tuhanlah kiranya yang meneguhkannya, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku, dan juga menumbuhkan iman percaya kami dan kedekatan kami kepada Tuhan yang menuntun seluruh kehidupan. Tuhan yang memiliki otoritas dalam hidup kami. Tuhan yang menilai segala rencana, kebutuhan, dan keinginan kami. Dan kami tetap memohon dengan rendah hati, kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami, melampaui segala keinginan dan kehendak kami. Kami juga, ya Tuhan, datang ke hadapan hadirat-Mu, berdoa dan memohon untuk seluruh hal-hal yang kami alami, sukacita maupun pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu terkait dengan kondisi kesehatan, kondisi fisik, bagi yang membutuhkan pemulihan dari sakit penyakit,
kiranya kuasa Tuhan yang menyempurnakan bagi mereka, memberkati proses pengobatan, memberkati obat-obat yang dipakai, juga uluran tangan dokter dan para medis. Bagi mereka yang dirawat di rumah pun di rumah sakit. Untuk seluruh keluarga juga berikan kekuatan sehingga boleh tetap saling menopang. Kami juga doakan anak-anak Tuhan yang mungkin bergumul dengan kondisi ekonomi dan pekerjaan, dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kami tahu bahwa jaminan hidup kami ada pada Tuhan. Tapi izinkanlah kami boleh mendapat bagian dari berkat-berkat-Mu lewat pekerjaan dan nafkah hidup. Dan tetap merasakan bahwa Tuhan hadir untuk memelihara hidup kami lewat pekerjaan dan nafkah hidup yang Engkau beri. Kami doakan juga kepada-Mu ya Tuhan menyangkut relasi dan interaksi kami. Setiap relasi personal maupun komunal, Tuhan yang memberkati kami anak-anak-Mu, kiranya menjadi pelaku-pelaku damai, menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Secara khusus kami ingin berdoa bagi mereka anak-anak Tuhan yang mendapat berkat-berkat baik secara fisik, secara jasmani maupun berkat rohani. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Secara khusus mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia dalam minggu ini, berkati ya Tuhan hidupnya, keluarganya, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Dan mereka kiranya boleh tetap berbuat lebih lagi kepada Tuhan dan sesama. Kami bersyukur dan berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga besar kami dimanapun berada, baik yang ada di Sydney, di Australia, New South Wales, pun di tempat lain, di belahan bumi lainnya, dan juga di Indonesia. Berkati mereka ya Tuhan, bahkan juga apa yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena kehidupan mereka juga adalah bagian dari pergumulan kami, sekalipun kami hidup dalam tempat yang terpisah. Beri mereka kesehatan, sukacita, perlindungan. Kami ingin doakan juga ya Tuhan pelayanan para majelis dan penatua yang Kau panggil dalam tugas suci ini, program setiap seksi dan komite. Kami doakan secara khusus komite properti yang diangkat kembali untuk melanjutkan tugas-tugas mereka, beri hikmat, semangat dan sukacita, bahkan topangan seluruh jemaat untuk melanjutkan pemeliharaan properti GKIA yang Engkau berikan sebagai berkat yang tak terhingga bagi kami semua. Kami doakan juga anak-anak kami ya Tuhan yang masih kecil, anak bayi yang bertumbuh, yang dalam masa sekolah atau masa kuliah, dalam masa pengasuhan orang tua. Berkati mereka, berikan hikmat kesehatan, kecerdasan, ilmu pengetahuan bagi yang menjalani sekolah. Berkati juga orang tua yang menopang, mendampingi, mendidik. Berkati para elderly, mereka yang Engkau beri usia berkat. Biarlah mereka tetap Engkau beri kesehatan, pengharapan, dan sukacita. Dan kami ingin berdoa juga untuk pemerintah Australia dengan segala kondisi yang ada, yang berupaya sekuat tenaga, seluruh daya upaya pemikiran untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintah Indonesia, dari aparat terbawah hingga presiden. Beri hikmat sehingga kesejahteraan Indonesia adalah juga sukacita bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, bila mana ada yang terluput dari permohonan permintaan kami, kami yakin sungguh bahwa Tuhan mengetahui apa yang kami mohonkan, apa yang kami butuhkan dari Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dan dengarkanlah kami juga ya Tuhan pada saat kami masih berdoa kepada-Mu, sebagaimana Engkau mengajarkannya kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita tetap arahkan hati kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan lewat nyanyian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 128, bait pertama dan keempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini kembalilah kepada kehidupanmu dengan tetap mengarahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita.